2010 pada saya 2 tahun jadi Krwil Papua, saya memecat 60 orang anggota KPU di Papua pada tahun 2010 karena banyak kasus. Jadi di situ kejadian mungkin hari ini masih terjadi ya, uang kemahalan. Jadi kalau orang mengangkut surat suara itu kan biasanya dari Jakarta dapat tambahan uang kemahalan itu dikorup semua ini. Berapa nilainya? Besar, temuan inspektorat, oknum polisi, oknum tentara dapat bagian itu. Kalau total berapa semuanya itu? Di satu tempat itu Puluhan bisa sampai 2,5 miliar. 2,5 miliar. Hanya satu kabupaten, karena Satu dia kan kabupaten. bergerak pakai pesawat. Ke sana segala macam, untuk uang kemahalan itu dibagi-bagi. Ada juga karena kasus berpihak, kasus suara segala macam. Seingat saya waktu Dan itu dikorupsi 59. oleh berbagai KPU dan Itu temuan oknum. inspektorat KPU yang ke sana. Oke. Yang ke Papua, yang kemudian melihat praktek-praktek kotor itulah. Jadi uang negara itu hilang semua, tidak digunakan. Belum 60 lagi. anggota KPU dipecat. Akhirnya waktu itu kita usulkan dipecat dan memang kemudian berganti, banyak yang berganti. Nah itu, gara-gara itu kemudian marahlah mereka gitu. Marahlah mereka, dikejar saya ke sana kemarin sampai pakai panah itu. Saya langsung di-exit dari Bandara Sentani keluar Papua. Begitu kita waktu itu berangkat ke Yahukimo, masih pada pesawat Papua cerita yang lain, bersama Kapolres tempat, naik pesawat yang isinya cuma 4 orang itu. Pesawat kita nggak bisa landing di bandara, pesawat kecil itu. Oh, di bawah masanya sudah bawa tombak segala macam, nggak jadi kita balik lagi. Nah, ini banyak cerita menarik soal itu. Tapi jangan dulu, biar yang lain dapat bagian bicara. Jadi saya mau tanya bahwa menjadi KPU itu pasti luar biasa. Bukan hanya soal Kalau kita suap, tapi bertanggung juga jawab, ancaman. maksud saya begini, kalau kita bertanggung jawab dengan tugas dan melindungi anak buah ada di depan, tidak cari aman, memang harus siap menerima resiko. Seperti di Bola Mongdo pakai helm polisi itu di batu berhamburan begitu. Pada waktu kita mau mengamankan KPU yang sudah mau digasak-gasak di situ sama massa begitu, kita ada di depan di panggung. Saya datang dari Jakarta untuk bereskan ini, Anda percaya? Tapi massa sudah marah kan ditimpukin sama batu kita. Untungnya kita dipakai pelindung. Tapi akhirnya mereka bisa. Kalau kemudian mau jadi pejabat, aman-aman saja, mau di bawah, mau ribut, mau apa kita nggak mau tahu ya fine gitu. Tapi kalau kita bertanggung jawab, ada di depan untuk menyelesaikan persoalan itu dulu. Yang sekarang agak beda kan, agak lain bahasanya. Karena anaknya presiden ikut kontestasi. Akankah ada perbedaan atau sama saja dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Sekarang aja memang sudah beda banget dan suasana kebatinannya pemilu ini hari. Karena karena kekuasaan ikut bermain dalam proses pemilu sekarang ini, diakui atau tidak, begitu kan, suasana kebatinan itu sangat terjadi. Terutama kalau kita mau jujur, saya pribadi kalau mau jujur kan triggernya di 90 itu sebetulnya. Putusan 90 MK. Iya, itu sebetulnya katakanlah lokomotif ledakan awalnya dari sana yang kemudian membuat semua jadi ikut terbakar. Kalau tidak ada proses itu, apa yang terjadi dengan 90 itu? Tidak hanya di luar kebakaran kok. Kompornya sendiri meledak ya. Kalau kita bilang Mahkamah Konstitusi kompornya sendiri juga meledak. Loh. Ribut di dalam, akhirnya kita juga ikut kena cipratan api dari kompor yang meledak itu semua. Yang akhirnya mohon maaf, kawan-kawan saya di Mambonjol ini dalam tanda kutip sekarang kan sebetulnya korban gitu juga. KPU ini? Oh iya. Korban? Salah satunya korban, karena regulasi yang kacau ini kemudian, mereka kan dihadapkan pada risiko-risiko yang hanya apakah karena tekanan segala macam serba salah. Coba tidak ada Kenapa nggak katakan korban? Kan kalau seandainya mereka seperti Anda, kacamata kuda, jalankan, nggak ada masalah. Saya balik, kalau tidak ada kompor meledak di 90, apa mereka akan ikut kena api? Enggak toh. Nah, saya mau mengatakan bahwa mereka juga bagian dari korban. Teman-teman saya sekarang yang Mereka takut maksud Anda? Ketakutan? Tidak, maksud saya kalau ada kekhawatiran. Tidak, yang saya ingin katakan kalau tidak ada kasus itu, apakah mereka akan ribet? Tidak ribet toh. Karena tensi politiknya sangat tinggi. Tetapi begitu kasus ini kemudian pindah ke Imam Bonjol dan mereka kemudian harus jadi pemadam kebakaran, maka dinamika itu bergeser ke Imam Bonjol. Inilah pertanyaan saya, kenapa harus jadi pemadam kebakaran? Padahal kalau mereka melakukan sesuai dengan aturan kan bisa saja. Apa yang membuat Gesekan politiknya tinggi betul, Bung. Gesekan politik? Iya, Maksudnya? tidak bisa ansih soal hukum ketika bicara urusan pemilu. Misalnya? Ya kalau kita bicara soal misalnya dinamika yang terjadi ada di dalam sekarang ini, pasti kan kalkulasi politik juga ikut berhitung toh. Apakah risiko yang saya terima, apakah tekanan. Feeling saya dengan pengalaman saya selama ini, tekanan, telepon segala macam yang luar biasa.
tekanan telepon Ya, oleh pejabat. yang luar Diakui atau biasa. tidak? Oke, itu intuisi Anda ya? Intuisi saya.